Wa hadiyatu asyarah, poin yang ke-11 adalah ayat surat Nisa allati tusamma ayatul huquqil asyarah. Bada'a biqouli ta'ala, tentang ayat yang ada dalam surat An-Nisa yang disebut dengan 10 hak-hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hambanya. Yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa haqqul huquqi haqqullah. Maka utama hak adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'ul huquq illa bihi. Dan tidak bermanfaat hak-hak yang lain kecuali dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Fa budi'at hadhil huquq bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan menyebutkan hak-haknya terlebih dahulu. Walihadza lamma sa'ala an-nabiyya Hakim ibnu Hizam, maka pernah suatu saat Hakim ibnu Hizam menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amman kana yatasaddaqu wa ya'tiqu wa yasulu rahimahu fil jahiliyah, hal lahu min ajr?" Pernah Hakim ibnu Hizam menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang dia ataupun sebelumnya dari orang-orang sebelumnya atau yang dia sedekahkan. Apa-apa yang dia sedekahkan, kemudian bagaimana dengan perbuatan baik mereka membebaskan budak, kemudian mereka menyambung silaturahim di masa jahiliyah. Ya, hal lahu min ajr, apakah itu semua ada pahalanya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aslamta ala ma aslafta minal khair. Nabi katakan kepadanya, engkau telah berislam di atas kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah engkau lakukan. Fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajrun. Ini menunjukkan bahwa seandainya Hakim ibnu Hizam ini tidak Islam, maka sia-sialah perbuatan baik yang ia lakukan dahulu, maka sia-sia semua itu. Fasarat al-huquq kulluha la tanfa'u illa bitahqiqi haqqillah. Maka hak-hak apapun itu semuanya tidak ada manfaatnya kecuali dengan kita mengutamakan terlebih dahulu hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Hakim ibnu Hizam kemudian harus masuk Islam dulu, menyembah Allah dulu, memenuhi panggilan Islam, menyembah Allah, baru kemudian diganjar dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah yang ke-12. Tsaniyatu asyarah, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. At-tanbih, peringatan, ya, memperingatkan kepada kita tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggal, ya, di hari-hari meninggalnya. Wa dzalika min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang demikian adalah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad. Siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad yang diberi cap kenabian, maka bacalah, maka hendaklah ia melihat firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Yang telah kita jelaskan, ya. Yang telah kita jelaskan. Nah, di sini disebutkan memperingatkan kepada kita bahwa termasuk dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun tidak ditulis dan diberi cap, ya, karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yusi biha haqiqatan, tidak ada mewasiatkan apa-apa yang tertulis, ya, dan apalagi diberi stempel, ya, tidak seperti itu. Bal asyara ila annana idza tamasakna bi kitabillahi falan nadhilla ba'dahu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, jika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, falan nadhilla abada, falan nadhilla ba'dahu, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Wa min a'dhami ma jaa'a bihi kitabullahi qauluhu ta'ala, dan termasuk seagung-agungnya apa yang ada dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am itu ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah kepada kalian, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian poin yang ke-13, salah satu asyarah adalah ma'rifatu haqqillahi 'alaina, yaitu pentingnya kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita. Wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kita, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita itu. Ini yang ke-13. Yang ke-14,
ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu, mengetahui hak-hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala jika hamba itu ya, atau jika kita telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka kita mempunyai hak ke atas Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi anna la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Amma man asyraka bihi fa innahu haqiqun an yu'adzab. Yaitu siapa yang tidak mempersekutukan Allah dalam peribadatannya, dia berhak tidak diazab, berhak untuk aman ya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amma man asyraka bihi, adapun siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya berhak untuk atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu asyarah, yang ke-15, poin yang ke-15 adalah anna hadhil mas'alata la yu'rafuha aktsaru sahabah, bahwa tentang wasiat ini berkaitan dengan hadis Mu'adz bin Jabal ya, tentang hak-hak Allah ke atas hambanya, yang mana saat itu Mu'adz digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'adz mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak aku kabarkan kepada manusia? Maka Nabi pun melarangnya supaya manusia tidak menjadi bermalas-malasan mengharap rahmat Allah saja. Saat itu memang dirahasiakan ya, tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Wa dzalika anna Mu'adzan akhbara biha ta'assuman, dan oleh karena itu Mu'adz ketika memberitahukan sahabat hadis ini ta'assuman, Mu'adz takut ya, takut berdosa kalau tidak disampaikan. Ta'assuman ay khuruja min itsmi al-kitman 'inda mautihi ba'da an mata katsir min as-sahabah. Mu'adz memberitahukan hadis ini ya agar ia terbebas dari dosa menyembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu. Dan Mu'adz pun memberitahukan hadis ini kepada para manusia ketika telah meninggal banyak dari para sahabat. Ketika para sahabat itu sudah banyak yang meninggal. Wa ka'annahu radhiyallahu anhu 'alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhsha an yaftatana an-nasu biha wa yattakilu wa lam yurid katamaha mutlaqa. Di sini Mu'adz radhiyallahu anhu tentu mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang agar tidak memberitahukan para sahabat, bukan berarti larangan mutlak ya, mutlak tidak boleh sampaikan sama sekali, bukan seperti itu. Dan para sahabat ini yang paling tahu maksudnya Nabi, yang paling tahu isi hatinya Nabi. Dan Mu'adz mengetahui bahwa maksud Nabi itu bukan menyembunyikan hadis ini secara mutlak. Ya, oleh karena itu Mu'adz pun memberitahukan kepada manusia, kepada para sahabat yang lain hadis ini di akhir-akhir usia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, berarti maksudnya seperti itu, bahwa Nabi juga tidak ingin Mu'adz menyembunyikan sampai mati hadis ini, bukan. Oleh karena itu Mu'adz pun memberitahukan kepada manusia di akhir-akhir usianya. Li'annahu law arada dzalika lam yukhbir biha. Karena jika saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menyembunyikan hadis ini secara mutlak, tidak boleh ada yang tahu kecuali Mu'adz, maka Mu'adz pun tentu tidak berani menyampaikan ya, tentu tidak berani, dan dia akan sembunyikan sampai ia mati, sampai ia meninggal. Tapi kan tidak demikian. Dan yang lebih tahu daripada isi hati Nabi adalah para sahabat. Dalam hal ini adalah Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-11 asyarah, yang keberapa ini? Yang ke-16 ya, adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu maslahat. Hadhihi laysat ala itlaqiha, dan ini tentunya juga tidak menyembunyikan ilmu secara mutlak. Id inna kitmanal ilmi ala sabilil itlaq la yajuzu li'annahu laysa bimaslahah. Karena sungguh menyembunyikan ilmu secara mutlak itu tidak boleh. Ya, la yajuz, tidak boleh. Karena itu tidak ada maslahatnya, ya, tidak membawa maslahat. Walihadza akhbarun nabiyyu Mu'adzan wa lam yaktumu dzalika mutlaqan. Sebagaimana tadi, bahwa oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal, Nabi pun tidak menyembunyikan secara mutlak pengetahuan itu. Nabi memberitahukan kepada Mu'adz, dan Mu'adz pun ya di akhir-akhir usianya ia pun memberitahukan kepada manusia. Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal, adapun menyembunyikan ilmu dari satu keadaan ya, dari satu kesempatan, satu keadaan ya, au an ba'dil ashkhas, atau menyembunyikan ilmu, tidak memberitahukannya kepada sebagian orang,
la ala sabilil itlaq, dan tentunya bukan menyembunyikan secara mutlak, fajaizun lil maslahah, maka itu dibolehkan. Menyembunyikan ilmu kepada seseorang atau di sebagian keadaan, ya, karena ada maslahat yang lebih besar misalnya, maka itu dibolehkan. Tetapi bukan menyembunyikannya terus-menerus ya. Kalau sudah berlalu keadaan itu, misalnya tadinya genting lalu kemudian berlalu masa genting itu, atau kepada seseorang ya tadinya kita tidak beritahukan kepada dia, lalu ketika kita mengetahui sudah berubah pola pikirnya, sudah mulai dewasa atau bagaimana, bisa kita sampaikan, maka itu ya harus disampaikan. Kama kataman Nabi dzalika an baqiyati sahabah khasyatan an yattakilu alaihim, sebagaimana Nabi SAW pun tidak memberitahukan hadis ya yang ia sampaikan, Rasulullah sampaikan kepada Muaz ya. Rasulullah SAW tidak menyampaikan hadis itu kepada semua sahabat, kepada sahabat yang lain ya, khasyatan, Nabi khawatir jangan sampai sahabat yang lain itu menjadi ya bermalas-malasan beribadah, hanya mengharapkan daripada rahmat Allah yang luas. Wa qala li Muaz, maka Nabi SAW pun menyampaikan kepada Muaz, la tubashiruhum fayattakilu, jangan engkau sampaikan ini kepada mereka, kepada manusia, nanti mereka bisa-bisa menjadi malas ya, menjadi malas.